naik haji aja udah kayak mission impossible, tapi tetap dijalani. Kenapa? Karena mereka percaya Allah akan jagain. Tapi apakah semua selamat sampai ke Mekah? Enggak, guys. Ada yang meninggal di tengah laut, ada yang dipulangkan karena sakit, ada yang jasadnya dibuang ke Samudra Hindia, ada yang juga hilang tanpa jejak. Jadi jalan menuju Mekah bukan naik travel ya guys ya, tapi jalan kaki ke stasiun, tidur di terminal, naik kapal lusuh, dan siap meninggal di tengah jalan. Kalau meninggal gimana? Kalau kamu pikir mereka bakal dimakamin seperti di darat, sayangnya enggak guys. Jasad mereka langsung dikafani dan dibuang ke laut. Bismillah, lalu dilempar ke samudra. Are you ready? Let's go! Hai guys, thank you for coming and welcome to Retrospective, tempat aku dan kamu akan mengulik legenda, misteri, dan juga fakta dunia di sekitar kita dari sudut pandang yang berbeda. Guys, kalian pernah nggak sih ngebayangin harus jalan kaki ratusan kilometer buat bisa naik haji? Nah, bukan karena ngejar pahalanya doang ya, tapi emang karena cuma itulah satu-satunya jalan. Dari situ nggak ada kereta, nggak ada travel, nggak ada biro perjalanan, nggak ada pesawat Garuda yang duduknya bisa selonjoran, nggak ada airline yang lain, yang ada cuma debu, panas, malaria, kolera, keringat, dan tangisan. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu, kalian pernah nggak ngerasa capek banget pas nunggu delay pesawat atau nyasar di bandara, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri? Ya, sekarang bayangin guys, kalau kalian hidup di tahun 1928, warga Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, mau naik haji aja udah kayak mission impossible, tapi tetap dijalani. Kenapa? Karena mereka percaya Allah akan jagain. Tapi apakah semua selamat sampai ke Mekah? Enggak guys, ada yang meninggal di tengah laut, ada yang dipulangkan karena sakit, ada yang jasadnya dibuang ke Samudra Hindia, ada yang juga hilang tanpa jejak. Dan hari ini aku akan bawa kalian ke dalam cerita itu. Kita bukan cuma akan ngebahas datanya ya, tapi kita akan masuk ke dalam cerita mereka. Bayangin kita ikut dalam rombongan haji tahun 1928, terus kita akan ngerasain bareng-bareng gimana capeknya, takutnya, dan juga harunya. Oke, bayangin ya guys ya, kamu tinggal di desa kecil di Jawa Timur, namanya Karto. Kamu petani, nggak sekolah tinggi, tapi kamu nabung selama 11 tahun buat satu mimpi, yaitu bisa sujud di depan Ka'bah. Tahun 1928, satu orang lain bahkan nggak tahu ya dunia luar itu seperti apa. Kamu udah ngisi celengan dari hasil jualan padi. Bukan cuma kamu, tapi juga tetanggamu, pamanmu, anaknya, semuanya mimpiin bisa naik haji. Tapi jalan menuju Mekah bukan naik travel ya guys ya, tapi jalan kaki ke stasiun, tidur di terminal, naik kapal lusuh, dan siap meninggal di tengah jalan. Sebelum berangkat, mereka daftar dulu nih ke agen perjalanan haji. Ini bukan travel haji resmi ya kayak sekarang, tapi agen yang bekerja sama dengan pelayaran Belanda. Mereka bayar tiket, kasih data diri, lalu diberi jadwal keberangkatan dari pelabuhan. Tapi sebelum ke pelabuhan, mereka harus jalan kaki dulu guys. Dari kampung ke stasiun kereta terdekat, bawa barang bawaan mereka di kepala ya. Ada yang jalan puluhan kilometer dan belum tentu bisa duduk di kereta karena kadang keretanya penuh, kadang juga harus numpang lewat gerbong barang. Setelah mereka ini naik kereta, mereka akan menuju Tanjung Priuk. Disinilah mimpi resmi itu dimulai. Di pelabuhan Tanjung Priuk, mereka digiring naik ke kapal besar milik pelayaran Belanda. Kapal ini akan singgah dulu nih ya ke Palembang, jemput jamaah lain, baru kemudian menyeberang ke Samudra Hindia. Kalian pikir ya, ini kapal pesiar? Bukan, salah besar. Di dalamnya itu sempit, panas, pengap, bahkan tidur bareng di dek bawah. Laki-laki dan perempuan dipisah, tapi semuanya harus rebutan tempat tidur, rebutan air minum, bahkan rebutan toilet yang kadang cuma lubang di lantai kapal. Yes, banyak dari mereka yang gak kuat
kuat, ada yang muntah karena mabuk, ada yang demam tinggi, ada yang tiba-tiba kejang dan meninggal. Kalau meninggal gimana? Kalau kamu pikir mereka bakal dimakamin seperti di darat, sayangnya enggak guys. Jasad mereka langsung dikafani dan dibuang ke laut. Bismillah lalu dilempar ke samudra. Berat ya, tapi itu kenyataannya. Setelah berhari-hari di laut, kapal akan berhenti di Sabang bukan buat istirahat tapi buat pemeriksaan kesehatan. Dan disinilah mereka diperiksa satu-satu oleh petugas Belanda. Diperiksa tenggorokan, suhu badan, dan tanda-tanda penyakit menular. Dan guys, kalau ada yang terdeteksi malaria, kolera, atau batuk parah, langsung diturunin, diisolasi, dan tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Bayangin ya, kamu udah nabung bertahun-tahun, udah ninggalin keluarga, udah sampai Sabang nih, dan kamu disuruh turun gagal haji karena kamu sedang batuk misalnya. Ada juga satu kisah nyata ya, seorang ibu dari Banten namanya tuh kita sebut Bu Juhari ya. Ia dibatalkan berangkat karena sakit demam, bayanginnya cuman demam. Tapi dia ngotot gak mau turun, akhirnya dia loncat dari kapal dan meninggal. Ditemukan 2 hari kemudian oleh nelayan dan ini bukan cerita ya guys ya, tapi kenyataan nyata yang ditulis di arsip kolonial. Kasihan. Pegangin terus emosi kalian karena kita baru masuk ke bagian paling melelahkan dan menyayat. Perjalanan dari Jeddah ke Mekah yang harus jalan kaki ratusan kilometer. Aku yang bacain aja tuh rasanya capek ya, gimana ngerasain ada di sana gitu ya. Akhirnya setelah berminggu-minggu di laut, kapal mulai mendekat ya ke Laut Merah. Dari kejauhan tampaklah pelabuhan Jeddah nih. Tapi jangan seneng dulu, kapal besar tidak bisa merapat ke dermaga. Jadi para jemaah ini dijemput pakai perahu kecil. Satu-satu tentunya ya, barang diangkat manual. Banyak yang basah kuyup, ada yang jatuh, ada yang sempat tenggelam, dan gak pernah naik lagi. Aduh. Nah, setelah mereka ini sampai di daratan Jeddah, jamaahnya disambut oleh panas yang menusuk tulang. Angin gurun, debu, dan padang pasir sejauh mata memandang. Pertanyaan besarnya, gimana cara ke Mekah dari Jeddah? Jawabannya tergantung duit kalian. Yang punya uang bisa sewa unta, tak keledai, atau naik kafilah. Tapi yang miskin, ya jalan kaki. Dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 90 km. Kalian bayangin ya, dari Jakarta sampai Bogor aja paling 50 km. Ini 90 km. Dan mereka bukan jalan aspal ya, tapi di jalur pasir, batu, bukit, tanpa alas kaki yang layak. Barang-barang bawaannya mereka ya tentunya dibawa sendiri. Bawa bekal sendiri. Tidur ya di pinggir jalan. Makan ya seadanya. Minum ya kalau ketemu sumur ataupun dermawan. Dan gak sedikit yang meninggal di perjalanan guys. Ada yang mati kehausan, ada yang jatuh ke jurang kecil, ada yang diserang bandit. Iya, bandit gurun. Karena saat itu keamanan jalur haji belum sebagus sekarang ya guys ya. Ada satu catatan dari jamaah asal Minangkabau yang menulis di buku harian tahun 1928. Dia bilang, saya berjalan 4 hari 4 malam. Teman saya, Pak Dai, meninggal di hari ketiga karena ia tidak kuat. Dan kami kubur ia di bawah pohon kecil hanya dengan batu-batuan. Ih, kasihan ya Allah. Guys, bayangin ya, kamu ada di posisi itu, lelah, haus, kaki kita berdarah, dan harus lanjut lagi jalan karena kamu percaya Allah lagi nunggu kamu di sana. Sampai di Mekah, mereka nggak langsung santai. Mereka langsung disibukkan dengan rukun haji. Ada yang nggak bisa tawaf karena demam, ada yang nggak bisa lempar jumroh karena jatuh sakit, tapi mereka tetap maksa, guys. Tetap jalan. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Mina, semua dijalani dengan kondisi badan yang setengah hancur. Banyak yang ditandu saat wukuf, banyak yang ditopang waktu tawaf, tapi ada momen yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat mereka melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, Masya Allah, Allahu Akbar, tangisan pecah, ada yang langsung sujud dan gak bisa berdiri, ada yang pingsan karena gak percaya dia bisa sampai di sana, ada yang menjerit sambil baca syahadat. Bayangin guys, setelah jalan kaki 90 km, setelah kehilangan teman di laut, setelah nyaris gagal di Sabang, sekarang kamu bisa sujud di depan Ka'bah. Dan momen ini membuat semua penderitaan tentunya jadi hilang. Tapi perjuangan belum selesai guys.
Setelah semua ibadah itu selesai, tibalah saatnya pulang. Tapi jangan bayangin langsung terbang naik pesawat ya, kayak sekarang ya guys ya. Mereka harus balik lagi ke Jeddah. Lagi-lagi jalan kaki. Lalu naik kapal yang sama. Di kapal itu kondisi mereka jauh lebih lemah. Banyak yang sakit, ada yang meninggal saat perjalanan pulang. Dan sama seperti berangkat, jasadnya dibuang ke laut. Guys, kapal haji di tahun 1928 mencatat lebih dari 1.200 jemaah meninggal dalam perjalanan berangkat dan juga pulang. Banyak yang nggak pernah sampai lagi ke rumah. Nama mereka hilang di samudra, keluarga di kampung hanya bisa berdoa dari kejauhan. Dan yang berhasil sampai Sabang masih harus isolasi lagi ya guys ya, selama 2 minggu. Diperiksa, dicek kesehatannya, baru bisa lanjut lagi ke Tanjung Priok dan pulang ke kampung halamannya. Ada kisah seorang anak kecil usia 12 tahun bernama Rafiuddin. Dia itu ikut orang tuanya ya naik haji, tapi di perjalanan pulang ibunya meninggal di kapal. Ayahnya jatuh sakit dan lumpuh. Nah, Rafiuddin ini harus merawat ayahnya sendirian ya guys ya, di kapal yang penuh dengan bau amis, bau muntah dan panas yang menyengat. Sampai di Priok, ayahnya juga meninggal dunia. Dan anak ini pulang ke kampung sendirian, gak bawa apa-apa kecuali kopiah dari Mekah. Tapi setiap malam Jumat dia selalu bercerita kepada anak cucunya tentang kisah hajinya saat itu. Dan dari situlah kita tahu betapa berharganya ya perjalanan ini. Nah, sekarang kalau kalian lihat orang tua, kakek nenek, atau siapapun yang pernah naik haji di zaman dulu, hargai ya mereka guys. Karena mereka bukan cuma pergi haji ibadah aja ya, tapi mempertaruhkan nyawa dan perjalanan itu penuh dengan air mata, darah, dan juga keteguhan iman. Maka ketika kalian lihat TikTok orang-orang yang update dari Masjidil Haram, ingatlah ya, ada generasi sebelum kita yang harus jalan kaki ratusan kilometer dan kemudian mereka harus tidur di kapal yang penuh dengan mayat dan pulang tanpa kepastian hidup. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin ini sampai selesai. Dan inilah guys, cerita dari tahun 1928 tentang haji yang bukan sekedar ibadah, tapi perjuangan seumur hidup. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya cerita ini ke teman-teman kalian yang lain, sehingga orang banyak yang tahu tentang bagaimana orang zaman dulu itu bisa menjalankan ibadah hajinya yang tidak semudah era sekarang. Sampai ketemu di retrospektif berikutnya. Tentunya kita akan membahas legenda, misteri, ataupun fakta yang jauh lebih keren lagi. Aku Ranti Beatrice pamit. See you, bye-bye.